Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada momentum kali ini dan momentum seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sering dibaca oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Sang Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi barokah dan terus bertambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itazanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini, bahwa siapa yang menginginkan nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan, siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang, sehingga kita bisa sampai berada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan sedari bulan Rajab dan bulan Sya'ban agar diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa ringkas penuh makna yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering kita baca serta dengar dilantunkan di speaker masjid dan musola oleh anak-anak dan orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menjambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan agar ibadah kita bisa maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan. Yakni yang pertama adalah persiapan fisik, dan yang kedua adalah persiapan mental. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu wa ma kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan tidak minum dan menghindari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Sehingga perlu adanya persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yaitu melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya, seperti bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW pun telah mencontohkannya dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikutinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan, Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza
fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi bulan Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Secara psikologis, menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ya. Subhanallah, begitu mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Nasa'i. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis taklim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan. Selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan nanti. Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan Ramadan, kita dan keluarga kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya.
mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah-sunnahnya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail, memperbanyak baca Al-Quran dan seterusnya, sehingga kita akan benar-benar mencapai kemenangan, mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah.